Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami ke puasa yang ketujuh. Malam ini adalah malam ke-8 dan kami dari SPBU Jalan Bypass Bukit Tinggi membaca tadi juz ke-8 pula. Jadi kami sholat tarawih 1 juz 1 malam. Kalau ini malam ke-8 berarti baru saja kami menambahkan juz ke-8. Ya Allah, malam ini kami membaca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sehingga terkuaklah tirai jelas kerajaan langit, jelas kerajaan bumi, dan jelas kemana kaki hendak kami langkahkan. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami ingin membaca sebuah ayat dari surat Al-Munafikin ayat ke-10. Kita kutip firman sucinya ini. Allah berfirman, belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbi, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ini jelas Allah mengatakan pada surat Munafikun ayat 10. Artinya apa? Artinya setiap hamba yang mati itu minta ditangguhkan waktunya agar dia bisa mengapa? Agar dia bisa bersedekah. Jadi almarhum dan almarhumah itu punya satu niat sebetulnya dalam dirinya, ialah bersedekah. Namun hal itu tak kesampaian karena sebelum dia bersedekah, maut telah datang menjemputnya. Sayang, 1000 kali sayang, semua yang mati itu menyesal. Semua yang telah menjadi mayat itu menyesal. Satu sesalnya, kenapa semasa hidup di dunia dia tidak bersedekah. Lalu saya bertanya pada guru saya pada waktu itu, apakah kita boleh bersedekah dengan niat pahalanya diperuntukkan untuk ibu dan bapak kita yang telah meninggal, yang tidak sempat bersedekah? Dijawab oleh guru saya itu, boleh. Beliau mengutip sebuah hadis. Dulu saya pernah juga mendengar dari guru saya mengatakan pahalanya akan sampai kepada almarhum dan almarhumah itu, dan kita pun akan mendapat pahala sebesar sedekah yang kita berikan, tanpa ada yang dikurangi. Jadi artinya kalau kita berniat bersedekah untuk mensedekahkan orang tua kita, maka amal sedekah itu sampai kepada orang tua, dan kita pun juga dapat amal sebesar itu tanpa mengurangi amal-amal kita. Jadi kalau demikian, maka kita yang tinggal ini niatkanlah
sedekah itu kita niatkan juga untuk mensedekahkan orang tua kita, supaya orang tua kita mungkin sewaktu hidupnya berniat untuk bersedekah tapi tidak kesampaian, tapi di waktu matinya kita sampaikan niat mereka itu, dan orang tua kita dapat pahala sebanyak sedekah yang kita berikan, dan tanpa mengurangi sedekah pahala yang untuk kita. Maka waktu saya tanya kepada Ustaz Mustafa Umar, ya memang beragama secara benar, imannya akan mengalahkan nafsunya. Sedekah itu sebagai pembuktian kejujuran Abu Bakar, sahabat Nabi. Semua harta itu disedekahkannya semuanya. Lantas orang bertanya, apa lagi yang tinggal? Yang tinggal Abu Bakar adalah Allah akan menjamin semuanya itu. Karena pada waktu itu peperangan dan untuk itu biayanya besar, maka Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, dan aku yakin Allah akan menjamin kehidupan keluargaku dan Rasulnya. Nah, makanya Rasul itu berkata, rasakanlah nikmatnya dalam bersedekah. Ada rasa nikmat yang kita nggak bisa ungkapkan ketika kita memberikan sedekah, ketika kita melapangkan orang, ketika menolong orang yang dalam kesempitan, ketika melepaskan orang dari hutang piutangnya, dan pada waktu itu terasa sesuatu yang luar biasa yang nggak dapat diceritakan bagaimana sebabnya itu. Makanya Rasul berkata, irhammu fil ard yarhamkum fis sama. Kasihanilah yang di langit, maka yang kasihanilah yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Irhammu fil ard yarhamkum fis sama. Dan inilah yang kita harapkan, supaya Allah nanti akan lebih mengasihi kita dengan sesuatu yang lebih. Jadi mudahkan, kamu dimudahkan, kasihani yang di bumi, nanti yang di langit akan mengasihimu. Lapangkanlah, nanti kamu akan dilapangkan. Begitu pesan yang disampaikan oleh baginda Rasul. Makanya rasakanlah nikmatnya dalam memberi. Kita sangat memerlukan sedekah. Lihatlah akhirat, jangan kita lihat dunia saja. Semua kita dapatkan kembali di akhirat kelak dengan jumlah lipatan tentang sedekah yang kita perlukan. Dan kalau suatu hari datang seseorang meminta kepada kita karena dia memang kekurangan, bersyukurlah, karena dia orang yang datang itu sesungguhnya meringankan bebanku untuk masuk surga, karena dia membawa beban ke surga itu, dan di surga semua itu dipeliharakannya amal atau sedekah yang kita beri itu ternyata di surga dibalas berlipat ganda. Jadi jangan khawatir, jangan takut orang minta tolong, jangan khawatir kepada orang minta sedekah, karena sesungguhnya orang itu mengantarkan kepada kita uang kita, sedekah kita, untuk agar kita masuk ke dalam surganya, dan di surga kita menerima balasannya berlipat-lipat ganda. Apalagi di bulan puasa ini, kalau kita tidak berhitung kepada Allah, maka Allah pun tidak berhitung kepada kita. Bagi Allah 100 kali lipat teringan, 700 kali lipat teringan. Maka firman Allah, sesungguhnya semua amal hamba-Ku itu untuknya, kecuali puasanya. Puasanya untukku, dan Aku yang membalas semua apa yang dikerjakannya selama puasanya. Makanya kita disuruh selama bulan puasa ini banyak berbuat baik, banyak meringankan orang, banyak melapangkan orang, banyak membukakan jalan pada orang, dan kalau perlu banyak bersedekah,
Karena sedekah itulah yang mengantarkan kita, dan sedekah itulah yang akan kita terima nanti di akhirat, di surganya nanti. Jangan sampai bahwa setelah mati kita ingin bersedekah. Dan untuk itulah ayat surat Al-Munafikin ayat 10 ini kita bacakan malam ini di malam 8, dan sampai kita menyampaikan juz ke-8 malam ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi sewaktu kita sholat tarawih dengan satu juz lagi, yaitu juz ke-9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.